Halo adik-adikku, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali kakak hadir ya untuk memberikan informasi mengenai soal yang menarik, pemecahan soal yang menarik. Kenapa menarik dek adik-adik? Karena soal ini menantang dan beda. Oke, kakak bacakan soalnya ya. Ini adalah soal tentang kinematika gerak lurus. Kinematika, ilmu yang mempelajari gerak lurus tanpa membahas penyebabnya. Itulah kinematika. Oke, bola A dari tanah dilempar vertikal ke atas. Berarti geraknya vertikal ke atas ya. Kita tandain dulu gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Biasa disebut GVA. Ya. Oke, kita lihat dulu spidolnya ini enggak jelas. Baik, nanti ada beberapa rumus yang harus kamu ingat ya, dan kamu hafal kalau bisa, agar mengerjakan soalnya itu nggak terlalu bertele-tele, dan kamu nggak usah bikin rumus lagi deh, karena rumus sudah ada ya, gerak vertikal ke atas. Oke. Terus dari situ diketahui bola A dilempar dengan kecepatan atau laju 30 meter per sekon ya. 2 detik kemudian, dari tempat yang sama, bola B dilempar vertikal ke atas dengan laju yang sama, yaitu 30 meter per sekon. Diamati bola A dan bola B jatuh bersamaan di tanah. Ingat ya, ini kata-kata pentingnya. Bola A dan bola B jatuh bersamaan di tanah. Anggap percepatan gravitasi setempat adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, pertanyaannya adalah berapa tinggi maksimum dari tanah yang dicapai bola B ya. Jadi ada rumus yang harus kamu kuasai gini ya. Tentang gerak vertikal ke atas ada 3 bentuk ya. Mencari kelajuan atau kecepatan adalah kecepatan awal dikurang gravitasi kali waktu. Oke. Oh nggak kelihatan, kita geser deh. Oke ya. Oke. Terus rumus yang kedua adalah ini mencari kecepatan ya. Rumus yang kedua adalah mencari jarak atau ketinggian boleh ya. Ketinggian H sama dengan kecepatan awal dikali waktunya min setengah gravitasi T kuadrat. Oke ya. Dan ada juga rumus yang ketiga, bentuknya adalah kecepatan, mencari kecepatan pakai kuadrat adalah V0 kuadrat, kecepatan awal kuadrat dikurang 2 gravitasi ketinggian. Ya, kecepatan, ketinggian, kecepatan. Ya. V0 kecepatan awal, waktu. Gravitasi, percepatan gravitasi ya setempat. Oke. Baik, kalau begitu supaya mudah kita gambar deh ya. Kita gambar supaya mudah. Jadi bahkan gambarnya pun kakak buat permudah ya, agar gampang dibayangin. Nah, seperti gini ya. Jadi kakak nggak buat vertikal gambarnya, justru kakak buat horizontal supaya gampang dibayangi. Oke ya. Baik, kakak gambar ini adalah bola A. Ini kakak gambar bola B. Ya. Bola A bergerak dengan laju 30 meter per sekon. Gini ya. Ini kakak bikin kecepatan awal bola A 30 meter per sekon. Ya. Oke. 2 detik kemudian, dari tempat yang sama bola B dilemparkan vertikal ke atas. Kita bisa bilang gini dek, jadi si A jalan dulu 2 detik boleh ya, sampai sini 2 detik baru si B dilempar. Nah, boleh gitu dek ya, nggak apa-apa. Jadi si A jalan dulu 2 detik baru B dilempar. Oke. Nah, pada saat jalan 2 detik A dilempar, dia ada jarak yang ditempuh dek, jarak yang ditempuh, atau kita bahasakan dengan ketinggian yang ditempuh ya. Ketinggian yang ditempuh di sini kakak bikin H ya, ketinggian yang ditempuh awal
Oke. Sebelum si B bergerak. Jadi kita boleh bilang begitu deh. Kita asumsikan begitu. 2 detik kemudian dari tempat yang sama si bola B dilemparkan, atau bisa juga si A lebih dulu 2 detik daripada si B. Nah, gitu ya. Oke, jadi si A menempuh jarak adalah kita pakai rumus ini deh, 30 kali T-nya 2 ya. 2 detik, T-nya 2 dikurang setengah gravitasi 10 ya. Gravitasinya dibuat 10 di sini. 10 meter per sekon kuadrat, sehingga ini jadi 10 bagi 2 5, ini 5, terus T kuadrat, T nya adalah 2 detik. Ingat ya, kita bikin ya, ini T 2 detik, dari sini ke sini 2 detik 2 sekon. Oke, sehingga ini dikuadratin jadi 4 ya, sehingga kita dapatkan tinggi mula-mula yang dicapai sebelum B bergerak adalah 60 dikurang 20 40 meter. Oke. Terus kita juga harus cari deh, ketika si B belum bergerak ya, si A mencapai waktu si A bergerak dalam waktu 2 detik. Ini kecepatan awalnya berapa deh? Kecepatan di sini kita cari kecepatan awal A deh misalkan ya. Untuk membedakan dengan ini, kakak bikin kecepatan awal A, yaitu kita cari pakai ini deh, nih ya, VT. Oke, kita geser. Oke, kita geser ya deh ya. Jadi kita harus cari kecepatan si A setelah 2 detik ya, VT namanya ya. VT kita bikin V0, V0 nya 30 dikurang G nya adalah 10 kali 2, jadi 20. Nah, sehingga kita dapatkan kecepatan bola A setelah 2 detik adalah 10 meter per sekon. Oke. Baru setelah sampai di sini si B-nya bergerak. Nah, kan gitu deh ya. 2 detik kemudian si B bergerak, atau si A mendahului 2 detik. Ya. Oke. Bergerak, si B bergerak. Setelah si A bergerak 2 detik, si B bergerak juga, kita gambar gini. Nah, bergerak ke atas deh tentunya deh ya, bergerak ke atas. Oke, kita gambar sampai akhirnya kita buat gampang gini deh. G ketemu lagi di tanah ya, jatuh bersamaan di tanah. Kita misalkan gini. Nah, ini garis jatuh bersamaan di sini. Ini bola B di sini. Ya. Ini bola A di sini. Jadi kita buat gampang deh. Nggak melulu kita bikin gambarnya secara vertikal. Gambar gini aja kalau memang ini menjadi gampang ya. Oke, inilah yang kita sebut dengan H1. Ketinggian ya, atau jarak deh. Jarak yang ditempuh benda A, S1. Ini adalah jarak yang ditempuh benda 2. Ya. Sehingga dari gambar kita bisa bilang bahwa S2 itu ya, S2 itu adalah hasil penjumlahan antara HO, kakak bikin HO, boleh juga pakai SO ya, HO di sini, SO udah kita bikin ya, biar seragam, SO ditambah S1. SO-nya nih kakak buat dari HO ya, HO ini. Jadi ini HO, ini SO ya, ini S1. Oke, jadi ini rumusan matematikanya ya. Baik, nah sekarang kita cari, tugas kita adalah mencari S2. S2 kita pakai ini deh. Nah, ini ya. V0 ya, ini kita pakai ini semuanya ya. Jadi S2 berapa kecepatan awalnya? 30 T. Jadi T dari sini ke sini sama D. Nah, nanti ya kita ini min setengah GT. Setengah G T kuadrat sama dengan SO-nya kita bikin tadi, kita dapatkan 40 ditambah SI. SI-nya adalah ini ya, jarak yang ditempuh dari sini ke sini deh. SI-nya itu dengan kecepatan awal adalah 10 kali T dengan T yang sama dari sini ke sini ya,
dikurang ini setengah G T kuadrat. Oke, kita geser. Oke, ya. Inilah jarak yang ditempuh benda 1 atau benda A. Ini adalah jarak yang ditempuh benda 2 atau SB, benda B ya. Lalu dari sini kita bisa lihat deh, yang sama kita coret, nih sama ya. Ini sama kita coret, kita buang. Ya, kita buang. Oke, sehingga yang tersisa adalah 30T dikurang 10T. Ya, 10T-nya kita pindahin ke kiri jadi 30T dikurang 10T jadi 20T. Nah, sama dengan 40. Jadi kita dapatkan T adalah 2 detik. Jadi kita bisa bilang jarak dari sini ke sini ditempuh dalam waktu 2 detik. Ya, ini pun 2 detik. Oke, sehingga dengan demikian, oke, gambar yang bagus ya. Sorry, kakak tulis yang bagus. Oke, begini. Oke, sehingga dengan demikian kalau ditanya berapa Hmax-nya, kita sama juga mencari berapa S2-nya. Ya, Hmax dalam hal ini, Hmax benda B dalam hal ini adalah S2. Ya. Oke. X2. Oke, dari sini ke sini adalah 2 detik. Ya, berarti kalau mencari Hmax adalah setengahnya waktunya. Jadi di sini. Jadi kalau ke gambar gini deh ya. Ini biar jelas nih. Jadi ini kan benda B ya, benda B. Ini benda B. Ini bergerak dari sini ke sini deh. Ya, dari tanah ke tanah, dari tanah ke tanah, kakak anggap di sini ya. Ini dari tanah ke tanah itu adalah 2 detik. Berarti kalau Hmax saja itu 1 detik deh. 1 detik. Ke bawah pun 1 detik. Ke atas 1 detik sampai mencapai Hmax, ke bawah pun 1 detik sampai menuju tanah. Ya, ini kita anggap nih ini dari tanah ke tanah. Ini tanah. Tapi kakak gambar dalam bentuk horizontal. Ya. Oke. Untuk apa? Untuk menggampangkan permasalahannya. Sehingga dengan demikian S2-nya adalah V0. Ini kita pakai rumus ini deh, ya. V0, V0-nya untuk S2 atau benda B adalah 30. Ya kan? Waktunya adalah 1. Ya. Dikurang setengah. Gitu kan? Oke, kita geser. Nggak kelihatan. Setengah kali gravitasi 10, waktunya 1 dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan hasil yang diminta adalah Hmax B. Ketinggian maksimum yang dicapai benda B adalah alias S2 adalah 30 dikurang 5 sama dengan 25 meter. Ini dia. Ya, hasil yang dicapai ketinggian maksimum benda 2 ketika jatuh bersamaan dengan benda A atau bola A. Oke, mohon maaf deh kalau misalkan kakak tiba-tiba bilang benda ya, padahal sebetulnya bola. Mohon maaf ya. Semoga dimaafin. Oke. Baik, adik-adik, inilah soal yang menarik, menantang dan beda tentang kinematika gerak lurus. Jadi kakak buat penyederhanaan dengan cara membuat gambarnya kakak bikin horizontal. Ya, horizontal. Ya, dengan menganggap ini sebetulnya garis ini adalah di mana benda A dan benda B ketemu, inilah tanah sebetulnya. Ya. Jadi kalau misalkan ini tanah, maka untuk benda 2, Dek, tinggi maksimum itu yang ini, Dek. Nah, ini. Tinggi maksimum di sini. Ya. Ini Hmax-nya. Setengah perjalanan dari tanah ke tanah itulah tinggi maksimum. Setengah perjalanan dari tanah ke tanah adalah inilah tinggi maksimum. Dengan waktu 1 detik. Oke. Segitu aja adik-adikku semuanya. Semoga bermanfaat.